pengertian komputer. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data elektronik. Pengolahan data elektronik tersebut merupakan suatu proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi yang dapat memiliki makna agar komputer tersebut dapat data. 2. Fungsi komputer. A. Melakukan input data. Fungsi dari sistem komputer adalah melakukan input data ke dalam komputer. Sistem komputer melakukan input data seluruh jenis data yang telah dimasukkan pengguna melalui perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan yang lainnya. B. Memproses data. Data yang telah diinput oleh user masih dalam bentuk mentah. Oleh karena itu, setelah input data, sistem akan melakukan sebuah proses untuk mentransfer data mentah tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh memori komputer. C. Menghasilkan data. Fungsi yang berikutnya merupakan sebuah hasil dari input dan proses data. Sistem komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil dari dalam yang telah diproses. Hasil output tersebut dapat berupa informasi, gambar, suara, ataupun video yang sejak awal memang berupa sebuah pengolahan data. D. Menyimpan data. Fungsi dari sistem komputer yang terakhir adalah untuk menyimpan data. Sistem komputer berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil olahan dari proses pada memori komputer. Jadi, data yang tadinya telah diinput dan diproses hingga menjadi komponen sistem komputer. 1. Perangkat keras. Perangkat keras merupakan alat digital yang secara fisik dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat disentuh oleh tangan manusia. Perangkat keras dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah A. Perangkat masukan. Merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya perangkat input yaitu mouse, keyboard, touchscreen, pointing device, mikrofon, dan scanner. B. Perangkat pemproses. Merupakan sebuah perangkat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari input device untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah data yang diinginkan melalui output device. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit aritmetika dan logika. 1. Arithmetic Logic Unit. Tugas utama dari ALU sebagai berikut. A. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. B. Melakukan semua perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi. 2. Control Unit. Tugas dari unit kendali sebagai berikut. A. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. B. Mengambil data dari memori utama. C. Mengatur dan mengendalikan alat-alat. D. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika. E. Mengawasi kerja dari ALU. F. Menyimpan hasil proses ke memori utama. C. Perangkat keluaran. Perangkat keluaran merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan atau memberikan sebuah hasil akhir dari pengolahan proses yang sebelumnya dimasukkan melalui input device yang kemudian diproses pada beberapa alat yang termasuk output device, yaitu monitor, speaker, proyektor, dan printer. Internal storage merupakan media penyimpanan yang terdapat di dalam komputer. A. ROM. ROM adalah jenis memori yang mempunyai sifat hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah serta mempunyai sifat yang permanen atau tetap. Apabila isi dari ROM hilang atau rusak, maka sistem dari komputer tidak dapat berfungsi. Oleh karena itu, ROM dirancang hanya dapat diubah. Berikut jenis-jenis ROM. 1. ROM. ROM adalah ROM yang dapat digunakan satu kali dan tidak dapat diubah kembali. 2. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali. 3. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. B. RAM. RAM merupakan jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah menurut kebutuhan, serta mempunyai sifat sementara. Sifat sementara ini maksudnya adalah jika terjadi mati listrik, maka data yang berada dalam RAM akan hilang.
Program dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Input storage untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. 2. Program storage untuk menyimpan instruksi program yang akan diakses. 3. Working storage untuk menyimpan data yang akan diolah dan menyimpan hasil pengolahan. 4. Output storage untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. 2. External storage merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama. 2. Perangkat lunak. Software adalah perangkat yang menghubungkan komputer dengan pengguna atau perangkat yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau menghasilkan data informasi. Jenis-jenis software antara lain: 1. Sistem operasi. Sistem operasi adalah aplikasi yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. B. Program aplikasi adalah software yang diinstal dan dijalankan setelah adanya sistem operasi yang gunanya untuk mendukung pengolahan data. C. Software pemrograman adalah software yang dapat digunakan untuk membangun software lain untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. A. Administrator adalah seorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. B. Operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. C. Programmer. Programmer adalah seorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Java, dan lain-lain. D. Analisis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengordinasi bagian struktur komputer sebagai berikut: 1. Input device, 2. port, 3. CPU, 4. Data bus, 5. Address bus, 6. Control bus, 7. Memori, 8. Output